Al-Iman TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dimanapun anda berada, satu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan wasiatnya tentang 3 perkara yang hendaknya kita miliki di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Jikalau kita menjalankan 3 perkara yang ringkas ini, insya Allah kita akan menjalani kehidupan dunia ini penuh dengan ketenangan. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW pernah menyampaikan sabdanya tentang 3 perkara. Wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan, qad aflaha man aslama. Telah beruntung orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiat yang pertama ini sungguh wasiat yang luar biasa. Bahwasanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang keberuntungan, tentang satu posisi di mana manusia berada di titik yang mulia di dalam kehidupan ini. Bahwasanya mereka akan datang kepada satu keberuntungan, satu posisi yang akan tidak didapati kecuali hanya orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Mu'minun. Ketika Allah menyebutkan di awal surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman, yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwasannya kenikmatan, keberuntungan kehidupan itu hanya ada pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keberuntungan di dunia ini didapatkan ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering mendengar sebuah ayat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, waruziqa kafafa. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan keberuntungan yang kedua ketika seorang manusia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang cukup. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya ini mengatakan rezeki yang cukup, bukan mengatakan rezeki yang banyak, yang melimpah ruah, tapi rezeki yang cukup. Dan kalau kita perhatikan, Nabi SAW satu ketika mengatakan bahwasannya apa yang dikatakan dengan kecukupan rezeki itu, barang siapa di satu hari, di pagi harinya, ia bangun dalam keadaan aman sentosa, kemudian ia dalam keadaan sehat walafiat, kemudian yang ketiga dia mendapatkan makanan yang mencukupi hari itu, kata Nabi SAW, ka'annahu hizad dunya bihadafiriha. Dia seperti dibukakan dunia dan seisinya, kata Nabi SAW. Diberikan rezeki yang cukup. Kalau menurut hadis tadi, yang pertama hidup dalam keadaan aman, yang kedua bahwasannya dia mendapatkan kesehatan dan mendapatkan makan pada hari itu. Sungguh perkara yang sepele, 3 hal yang sepele yang Nabi SAW ingatkan kepada kita semua. Dengan mendapatkan nikmat itu sungguh kita mendapatkan anugerah yang luar biasa banyaknya. Maka sebagai seorang yang beriman, jangan sampai kita berpikir bahwasanya rezeki Allah itu harus banyak. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencukupi dan memberikan nikmat kita pada satu hari, satu ketika. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang satu sifat yang luar biasa. Nabi mengatakan, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan
Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita lapang, hati kita merasa qanaah, rela, cukup terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah di dalam kitab beliau Faidul Qadir mengatakan, apa maksudnya wa qana'ahu Allah bima atah, yaitu ridha bima qasamallahu alaih, yaitu seseorang itu meridai apapun yang Allah berikan, yang Allah bagikan baginya rizkinya, sedikit, banyak, melimpah atau cukup bagi dia, maka dia rela dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ada seorang ulama yang datang dari negeri yang jauh, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Beliau datang dari negeri Mauritania, dari negeri Syanqiti. Beliau datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan kemudian beliau menjadi ulama besar di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau mengatakan kepada anak cucunya ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bahwasanya kami ini datang dari negeri yang jauh, dari negeri Afrika menuju Timur Tengah, menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau mengatakan, di antara bekal yang kami bawa ke negeri ini adalah bekal qanaah, bekal merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Sehingga dengan perasaan qanaah itu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan dunia, gemerlapnya dunia, hal-hal yang ada di dunia menjadi puncak dari pengharapan kami di dalam kehidupan dunia. Sehingga kemudian kita mendapatkan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini 3 wasiat yang sederhana, yang ringkas, yang Nabi SAW sampaikan dan diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada 3 perkara apabila seseorang ingin keberuntungan. Yang pertama, as-salamah, dia memasrahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia beriman kepada Allah, menyerahkan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mendapatkan curahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ruziqa kafafa. Dan rizki yang cukup bukan berarti melimpah, tapi bagaimana seorang hamba merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang ketiga adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu dadanya, jiwanya, hatinya merasa lapang terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa qana'ahu Allah bima ata. Kalau 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka insyaallah taala jalannya di atas muka bumi Allah ini akan tenang. Perjalanannya di dalam kehidupan ini akan merasa damai. Dia tidak akan memikirkan segala sesuatu yang terjadi dengannya, karena dia menyandarkan hidupnya kepada Allah. Dia yakin bahwasanya Allah memberikan rezeki yang cukup kepadanya. Yang ketiga, bahwasanya dia memiliki hati dan jiwa yang lapang untuk menghadapi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. 3 wasiat ini pegang, bawa sebagai bekal di dalam kehidupan, sehingga insyaallah taala ketika kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla kelak fi yaumil qiyamah, kita berbahagia, kita beruntung, dan kita insyaallah taala akan menjadi hamba-hambanya yang bergembira di dunia dan kelak fi yaumil qiyamah. Semoga wasiat ini bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin sekalian, dan semoga ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita di dalam perjalanan kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV